Bijak dalam bicara. Shalom sahabat Kristus. Lidah kita memang tidak bertulang. Apa yang kita kumandangkan dari mulut kita bisa menjadi seperti air yang menyejukkan dan juga bisa menjadi seperti air empedu yang memahitkan. Mari kita belajar kapan saatnya diam dan kapan saatnya berbicara. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Amsal 15 ayat 23. Alangkah indahnya diam bila bicara dapat menyakiti orang lain. Alangkah terhormatnya diam bila bicara hanya untuk merendahkan orang lain. Alangkah bagusnya diam bila bicara bisa mengakibatkan terhinanya orang lain. Alangkah cerdiknya diam bila bicara dapat menjerumuskan orang lain. Alangkah bijaknya diam bila bicara hanya untuk merugikan orang lain. Akan tetapi betapa dahsyatnya bicara bila diam itu mengakibatkan celakanya orang lain. Betapa sakitnya bicara bila diam itu menjadikan ruginya orang lain. Betapa hebatnya bicara bila diam membuat tidak sadarnya kesalahan yang terus dilakukan orang lain. Betapa pentingnya bicara bila diam mengakibatkan semakin bodohnya orang lain. Betapa tajamnya kata-kata kita saat kita sedang marah, dan betapa teduhnya kata-kata kita saat kita sedang senang. Maka pertimbangkanlah kapan kita diam dan kapan kita harus bicara. Jangan bicara tentang harta-hartamu di hadapan orang miskin. Jangan bicara kesehatanmu di hadapan orang sakit. Jangan bicara kekuatanmu di hadapan orang lemah. Jangan bicara kebahagiaanmu di hadapan orang yang sedang sedih. Jangan bicara kebebasanmu di hadapan orang yang terpenjara. Jangan bicara tentang anakmu di hadapan orang yang tidak punya anak. Seorang yang bijak ibarat air yang selalu tenang dan menenangkan, suci dan menyucikan, sejuk dan menyejukkan, segar dan menyegarkan, lembut dan melembutkan. Jadilah seperti air yang selalu mencari tempat yang lebih rendah, sehingga kita tetap rendah hati, tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah merendahkan atau menghina orang lain. Jadilah seperti air yang selalu memberikan kehidupan bagi apapun dan siapapun, serta mengisi setiap celah dengan kehadirannya yang menyegarkan. Semoga hari-harimu diliputi kebahagiaan dan memancar keluar untuk membahagiakan orang-orang di sekitarmu. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ingat, kita ada karena anugerah. Selamat beraktivitas kembali. Ucapkanlah kata-kata yang membangun, menghibur, menguatkan, dan penuh pujian. Buatlah hari-harimu pembawa kesejukan dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberimu lidah yang lemah lembut.